can't find my way back to you until you make amends with the demons you've been through. And I can't regret leaving you alone until you find your way back home. Hai Sobat YouTube, dimanapun kalian berada, jumpa lagi saya Ben Tandean di toko helm Gun Mas Indah dengan saya Beta Benyamin Tandean. Pada kali ini kita langsung aja nge-review sebuah helm. Sebenarnya bukan sebuah, ada dua buah helm. Oke. Dua buah helm ini kebetulan saya baru buat jadi adalah racing concept. Jadi ini adalah versi racing concept. Oke, kita akan ngebahas satu demi satu. Ya, ini adalah helm NHK R1 dan R6 Mandalika. Let's go. Oke, teman-teman, kita akan ngebahas yang pertama dulu adalah jatuh pada NHK R1 Mandalika Racing Concept. Nah, kenapa disebut racing concept? Karena helm ini udah kita tambahin satu spoiler, yang kedua udah lengkap pinlock, yang ketiga udah sama stiker racing. Oke. Apa istimewanya helm ini? Oke, tentunya ada banyak kelebihannya karena part-part yang kita pasang adalah part-part kayak pinlock ini original dari Netherlands 70S, ori beneran, dan spoiler ini benar-benar saya pesan dari luar. Saya langsung aja, ini saya pesan di Taiwan. Barangnya tebal sekali. Beda sama spoiler-spoiler yang misalnya barangnya yang tipis atau gimana. Oke. Langsung aja kita lihat, inilah penampakan dari R1 Mandalika. Saya putarin pelan-pelan ya. Ini konsep saya konsepin ada Valentino Rossi ya. Kenapa? Karena Valentino Rossi udah lama tidak muncul lagi, bukan lama, udah pensiun. Jadi ya gimana ya? Ya menghargailah nama dia masih terpampang di helm Mandalika ini. Karena waktu beliau pensiun, race Mandalika kosong, sirkuitnya baru dapat. Ya, si Om Opa Vale udah ke bulan pensiun sih. Coba dia gitu, dia masih bisa apa ya, saya bilang datang kok lihat orang Kupang bilang datang kok maloi di Mandalika sedikit kah, kok orang bisa sapa-sapa dia sedikit, main soalnya datang sama sekali. Bab tua su pensiun su sone datang-datang ingat wotong yang pencinta fans di Kupang, NTT, khususnya di NTB. Ya, tapi tidak apa-apalah. Mungkin Om Rossi lagi kesibukan. Ya, sorry ya teman-teman, saya logat Kupang sedikit. Oke, inilah helm yang saya konsepin. Saya pakai ada stiker Red Bull di belakang ya, semoga nyambung ya. Nah, spoilernya kita kasih pakai Red Bull sampingnya. Dan kemudian ini ada VR46 ya. Spoiler tebal nih teman, dengar nggak? Nah, oke. Dan R1 ini adalah helm yang menggunakan teknologi double visor. Oke, yang baru join kita punya video saya harus jelasin ya, karena video saya rata-rata ini apa ya, menjelaskan helm tuh lebih terperinci. Jadi mungkin ya sekian banyak video ini ya saya harus jelasin ulang. NHK R1 ini adalah NHK dua kaca. Kadang-kadang ada orang tanya, bos kenapa R1 tuh satu kaca tuh one visor atau visor? Saya bilang itu visor. Langsung nih lihat ada kaca sun visornya, batasnya sampai di batang hidung, hidung sini. Oke. Kacanya naik turun pakai manual, tombol di samping sini pakai dorong. Beda sama Gladiator, masih pakai apa ya, masih pakai auto release one touch, beda. Nah ini kayak gini. Oke, dan ini pinlocknya original, teman-teman bisa lihat. Bisa lihat pinlocknya original 70S. Dan R1 ini memiliki lubang udara yang cukup banyak. Teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Oke, kita ke spawnnya. Terlupa.
spon helm ini benar-benar beda ya. Ada yang banding-bandingin sama produk lain. Saya cuma bisa bilang spon NHK ini benar-benar empuk, dan dia tuh empuk tapi kenyal. Empuknya tuh tidak gampang kempes, oke? Empuknya tidak. Jadi kalau dipencet kayak gini, teng ngeper. Jadi bahannya bagus ya. Ini dikasih timbul di sini logo NHK. Dan kemudian ini semua ini bisa buka cuci. Nah, kemudian hebatnya NHK ini adalah spare part spon pipi, spon belakang, spon dalam itu bisa dibeli, ada dijual lagi sama pihak NHK. Termasuk saya juga kalau teman-teman mau beli. Cuma ingat ya, selalu kandas di ongkos pengiriman karena saya di Kupang NTT. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman susah spare part, cari di wilayah dekat Anda yang orang-orang jual NHK. Pasti ada jual. Pasti ada. Amin. Ini sudah SNI. Logo DOT udah nggak pakai lagi karena kualitas tetap DOT tapi udah fokus ke barang jualan lokal, jadi fokus di SNI. Itu ikut aturan yang ada. Oke, inilah penampakan R1. Selesai. Dudukan pinlock ada safety valve di bagian kaca sini. Ini penjelasan singkat ya. Ya, udah jadi. Oke, sekarang kita ke next adalah helm NHK R6 Mandalika. Oke, R6 Mandalika di depan kalian. Ini helm yang paling fenomenal, paling dimanja sama pihak Dana Persada 2 atau khususnya NHK untuk si varian NHK R6 ini. Karena paling banyak dapat corak-corak yang paling menggetarkan. Oke, ini modelnya simple banget. Jadi ini sekedar penjelasan ya. Banyak yang tanya, kok ini kaca ini R6 bisa diganti nggak? Kacanya sih bisa diganti sih. Ada kaca pelangi, ada kaca reben hitam, ada kaca chrome silver water resistant. Cuma itu mesti beli lagi. Harganya gimana? Harganya beda-beda. Masing-masing jenis kaca beda-beda harga. Dan kemudian ada yang tanya, kok itu kaca bisa pasang pinlock? Tidak. Ya sampai sekarang ini saya belum menemukan solusi ya. Karena pinlock itu dia punya jarak ini tidak boleh terlalu rapat ya. Kalau terlalu rapat nanti ini pinlocknya tidak bisa dipasang. Walaupun kita udah usaha pasang tapi kayaknya mungkin dari pihak NHK saya belum tahu ya. Saya belum rencana sih, saya pengen uji coba ngebor di sini untuk pasang dudukan pinlock 70S kayak di R1 ini. Cuma aduh waktunya belum bisa, dan ini mesti teliti banget karena kalau pengeboran ini jarak antara ini ke sini harus diukur baik-baik, dan kelebaran pinlock juga harus diukur baik-baik. Dan resikonya kalau ngebor salah kacanya bisa retak atau pecah. Nah itu dia. Nah jadi ya belum saya lakukan dulu ya. Oke, jadi kacanya bisa diganti, kacanya belum bisa pasang pinlock. Memang dari pabriknya belum ada kasih dudukan pinlock. Oke, next helm ini kayak gimana? Ini satu visor, jadi makanya kaca yang warna-warni itu bisa dijual. R1 ada kaca visor warna lain nggak? Tidak ada. Kalaupun ada itu official NHK yang jual, harganya lumayan mahal. Oke, sudah saya jawab semua ya. Nah ini penampakannya, apa sih tambahan dari racing concept dari R6? Ya sementara saya masih pakai kaca bening dulu supaya ngitung-ngitungan, karena dari Mandalika aja coraknya udah lumayan harga lebih mahal. Kita cuma main di spoiler ya, di stikernya ada tulis the follow the leader, ikuti saja si pemimpin, pemimpin helm yang lagi di Mandalika, absolute state of art, samping. Kemudian ini bahasa Jepang, tolong terjemahinnya, bisa baca apa nggak ya. Kayak stiker racing, intinya sih racing. Oke, nah ini tampilan sampingnya, kacanya saya naik turun. Oke, dan ini sponnya sangat lembut sekali, sama kayak beat quality dari R1 juga, kenyal-kenyal, empuk-empuk dan nyaman dipakai. Oke, ini juga SNI, standarnya udah di OETT tapi udah hanya diakuisisi sama SNI karena kita jualan lokalan di Indonesia saja. Oke teman-teman, inilah penampakan dari dua helm ini. Kebetulan ini helm saya mau lempar untuk dijual. Jadi teman-teman yang minat silakan langsung aja WA ke nomor saya di 0852 592 77775. Pembuatan racing konsep ini kadang-kadang ya, mood ya, kadang-kadang tidak bisa setiap hari saya buat ya. Jadi teman-teman kalau mau beli WA saya ya, karena saya tidak masuk di online shop manapun juga.
Jadi kalau yang benar-benar yakin, percaya, silakan lanjut di WA. Jadi memang tidak mudah untuk orang mau berbelanja via WA karena banyak kasus penipuan, banyak kasus PHP, banyak kasus macam-macam lah. Jadi ya gimana ya, saya cuma bilang saya tidak nipu orang, tapi tidak ada jaminan. Ada yang WA saya bilang tidak ada jaminannya kalau saya sudah kirim uang. Jadi sebenarnya saya ini ada solusinya. Solusinya gampang. Satu, kalau Anda mau beli dengan saya, udah yakin, udah pingin, kontak saya pilih ini helm. Koko tolong video call sama saya. Soalnya video call itu awal-awal saya nggak mau. Kenapa? Itu video call kecuali Anda udah serius dulu dengan saya mau belanja, baru kita masuk video call ke tahap next berikutnya. Atau ada yang udah keburu transfer, mau video call silakan. Nah, di video call itu Anda bisa lihat, saya akan melayani langsung dengan Anda. Itu satu. Yang kedua, setelah helm ini jadi ataupun sudah ditransfer, beberapa helm yang menurut saya tuh yang oke lah, orangnya minta di YouTube-in ya. Oke, saya bikin video YouTube dulu. Misalnya si Om Rosi. Nah, misalnya Om Rosi mau beli. Om Rosi udah ini video call sama saya. Dia udah yakin, dia transfer sama saya lagi. Kemudian udah transfer, saya bikin YouTube. Om Rosi ini ada ambil helm ini loh. Si Mandalika ini dia mau koleksi nih buat bawa ke Italia. Gitu ceritanya. Jadi video YouTube itu udah ada dulu sebelum saya melakukan pengiriman. Jadi saya mau tanya, di zaman sekarang sesuatu yang berbukti seperti video, suara, apakah itu udah lebih dari cukup atau belum? Dipikirkan aja sendiri. Dan itu di YouTube saya taruh di subscribe yang begitu tinggi. Apa pertaruhan saya sebuah helm, saya mau nipu orang dan begitu banyak subscribe yang saya sudah kumpulkan dengan cara yang seadil-adilnya sih. Jadi tolong bijaksanalah teman-teman, jangan selalu ngejudge semua orang itu negative thinking ya, atau ngejudge semua orang itu penipu. Wah, parah banget sih. Tapi saya selalu bilang ya, kalau percaya lanjut, kalau nggak percaya nggak apa-apa. Kenapa? Ya kembali ke masing-masing orang. Saya udah jelasin, capek juga ya, kadang-kadang orang udah nggak paham. Tapi memang kenyataan dunia ini udah parah karena banyak teknik marketing yang hanya mengandalkan video, sekalipun barang yang divideoin yang kirimnya barang KW. Ngeri. Jadi ya udah, itu udah arah dunia seperti itu. Banyak penipuan ala-ala, namanya pinter ya teknik marketingnya ya. Marketing saya di sini jujur, di sini setengah mati, baru orangnya menipu kiri kanan, baru akhirnya saya juga ikutan karena ampasnya ya. Oke, itu aja. Kadang-kadang kecewa juga sih saya dengar ada yang WA saya pakai acara apa jaminannya, lu kalau nipu gimana ya, capek deh. Ya udah, pokoknya intinya gini aja, kalau percaya lu gas sama gua, kalau nggak percaya lu diam di situ aja, lu nonton nyimak, yang penting tolong jangan buat saya tersinggung. Kenapa? Karena saya selama ini nggak pernah tipu orang. Oke? Kalau memang ada tipu, pasti YouTube saya pasti udah banyak orang komen yang nggak bener. Itu aja ya. Dan saya masih tetap berkarya di YouTube ini. Tujuan YouTube ini hanya memperkenalkan teman-teman helm-helm yang cakep-cakep seperti ini. Kemudian tujuan kedua adalah ya, siapa tahu ada teman-teman pingin beli, saya bisa akses. Saya bantu untuk bisa pengiriman. Lalu ada yang tanya, bisa kirim ke Jakarta, bisa kirim ke Surabaya, kemana? Ya ampun. Malaysia saya sudah pernah kirim, Singapura saya sudah pernah kirim, Australia kali pernah kirim. Ya, jadi ya udah. Yang ekspor kita udah bisa pernah lakukan, apalagi yang dalam negeri. Pasti saya kasih yang terbaik. Cuma minta maaf, saya di Kupang NTT pasti selalu apa-apa bilang ongkir tuh mahal. Tapi ya sedih juga ya, banyak yang mau dapat ongkir murah, dapat barangnya udah bekas, dapat barangnya rusak, buntut-buntutnya kecewa lalu beli di saya baru bilang ternyata barangnya bagus ya. Itulah teman-teman, hati-hati karena banyak orang sekarang jual barang KW. KW itu bukan helm doang, KW itu kaca KW, spoiler KW, pokoknya banyak yang KW. Jadi ini sekadar informasi aja teman-teman, saya tekankan lagi, jangan sampai teman-teman uang itu mahal. Itu keringat Anda tuh keluar. Saya buat video aja sampai keringat-keringatan kayak gini. Saya buat video, saya muncrat ludah saya kemana-mana. Karena butuh tenaga dan butuh energi. Kalau ingin fisika namanya menggunakan kalori, ya energi yang dikeluarkan. Jadi teman-teman udah keluar duit setengah mati, tolong beli helm yang bisa membuat uang Anda tuh berguna. Oke? Jangan sampai kena tipu. Kenapa? Karena tipu rasanya nggak enak, pahit. Oke teman-teman, di belakang ini
Ini kayaknya saya agak enggan mau jual karena kemarin ada 2 unit. Ini saya cerita ya. Karbon ini saya kasih dulu sebentar. Oke, ini helm tanggal 3 hari Minggu kemarin, masih liburan. Ada 2 unit. Ini saya perkenalkan dulu. Ini barang langka. Limited minta ampun. Karena ini adalah helm NHK Terminator TT atau GP Pro yang sempat heboh di 4 tahun yang lalu. Ya, ini model penampakannya. Oke. Ini adalah helm basic balap, murni balap. Karena ini karbon original dari NHK. Ya, ini saya udah tambahin spoiler, saya bikin black dot. Spoilernya 3D, teman-teman bisa lihat ini 3D. Tebal bahannya, ini 3D ya. Nah, ini saya tidak mau jual lagi karena ini saya mau pakai sendiri. Karena udah sold satu, sebenarnya suami istri punya pakai warna yang sama, yang karbon sih. Cuma satu udah kebeli tadi kemarin, dibeli sama seorang pak dokter. Ya, saya gimana ya, udah pajang nih display ya udah. Ya satu ini saya amankan dulu. Saya mau pakai dari NHK, saya udah kontak tanya, ini tanya nggak dibuat lagi. Ya, cukup sedih juga ya. Ini kaca iridium blue. Ini penampakan dalamnya teman-teman. Cakep nggak? Saya cuma bilang ya beberapa produk tren lainnya NHK udah dihilangin karena memang kemarin dunia balapan vakum sampai 2 tahun lebih gara-gara COVID. Jadi gara-gara itu juga mungkin barang-barang yang untuk edisi balapan diistirahatkan dulu atau divakumkan dulu. Ya sangat disayangkan, tapi semoga bisa dikembalikan lagi karena ini salah satu helm yang ramping menurut saya dan modelnya sangat keren. Beratnya ini sekitar 1,14 1,5 karena karbon, ini ringan sekali. Tambahin sedikit 1,4 lah karena ini ada 1,5, ada yang tambahan. Kacanya saya ganti kaca iridium blue flat visor, ini udah langka, sayang ya. Saya coba mau cari lagi satu ya, kalau bisa dapat dari teman agen lainnya. Saya mau koleksi satu untuk bisa pakai nanti suami istri, bisa kayak couple gitu. Semoga saya bisa dapat lagi ini helm. Oke ya, itu ya teman-teman, bukti saya sangat mencintai produk NHK ya, sampai segini-gininya mau cari lagi. Dan yang the turtle di belakang, the dino the dino C4 itu barang limited tuh di belakang itu. Nanti saya mau bikin racing konsep, saya mau video YouTube lagi karena waktu saya buat ini 1 tahun yang lalu udah sold. Ini kebetulan masih stok. Tapi sekedar informasi, helm Terminator TT atau GP Pro semua udah pada stop produksi udah dari 2 tahun lalu. Jadi barang ini sangat-sangat susah. Nanti next kalau dunia balapan udah balik pasti rame. Ini helm pada masih susah cari nih. Masih sangat susah. Tapi by the way, ini helm wah nyaman. Tadi saya pakai keluar untuk selamatin teman saya lebaran. Ini helm pusat perhatian waktu turun dari motor. Orang udah tahu ini helm mahal. Kenapa? Itu motif karbonnya tuh. Bukan motif karbon asli. Karbon asli tuh teman-teman, lihat. Itu bedanya karbon asli. Lihat tuh pantulannya. Ini karbon asli, bukan celupan cetan atau karbon asli. Ini karbon asli. Karbon asli beneran. Beda kelasnya. Ya, mantap. Oke, saya rasa hari ini cukup sekian teman-teman video YouTube saya. Semoga video YouTube ini bisa membuat teman-teman bisa lebih paham lagi untuk membeli segala sesuatu. Hati-hati. Saya aja yang udah sering belanja aja bisa kena tipu juga. Jadi saya jualnya untuk belajar, untuk jadi orang, untuk lebih jujur. Kalau jual barang jangan melukai perasaan orang, karena saya sudah pernah terluka itu seperti apa dan uang angus itu seperti apa. Oke teman-teman, saya rasa itu aja dulu. Semoga video ini teman-teman kalau rasa bermanfaat, tolong di subscribe, di like, dan juga komen yang positif. Yang mau belanja silakan, saya tunggu WA-nya karena ya amin. Penjualan online sih agak tidak terlalu gigit beberapa waktu terakhir ini, tapi offline saya di toko tetap jalan terus. Tapi saya tetap sukacita dan sejahtera. Oke teman-teman yang nonton udah dari awal sampai akhir, saya say thank you. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat, semoga teman-teman dalam kondisi baik-baik saja dan semakin diberkati Tuhan selalu. Terima kasih buat teman-teman yang merayakan Hari Raya Lebaran. Selamat mina izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman. Dan semoga teman-teman setelah habis ini kita semakin maju dan semakin sukses. Terima kasih teman-teman semua. See you in my next video. Bye-bye. Sometimes I'm selfish, get jealous. I feel a little helpless. My whole
it again.